Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba membangun relasi recurrence dari prosedur min-max yang solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan divide and conquer. Kemudian nanti kita akan coba menyelesaikan relasi recurrence tersebut dengan menggunakan substitusi. Oke. Karena ini rekursif ya, jadi ketika kita membuat relasi recurrence itu maka pasti kita akan mendapatkan minimal dua gitu ya, minimal dua bagian. Yang pertama adalah bagian basisnya, yang kedua adalah bagian recurrence-nya gitu ya. Bagian basis ini terlihat di yang nomor 1 ini, kemudian yang nomor 2 ini adalah bagian recurrence gitu ya. Oke, jadi yang mau kita cari adalah relasi recurrence-nya, TN gitu ya. Atau kalau bahasa mudahnya, TN itu apa? TN itu adalah sebenarnya kita mencari jumlah banyaknya basic operation yang dilakukan pada algoritma min-max ini gitu. Pada algoritma min-max. Jadi ini sebenarnya T-nya min-max gitu kan ya. Apa basic operation-nya? Basic operation-nya adalah karena dia min-max, berarti kan pasti membandingkan gitu ya, membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, yang lebih kecil berarti disimpan di min, yang lebih besar berarti disimpan di max dan sebagainya. Maka kita bisa menentukan bahwa basic operation-nya adalah pasti komparasi gitu ya, proses komparasi. Jadi TN ini adalah berapa banyak sih jumlah komparasi yang dilakukan oleh algoritma min-max dengan masukan n gitu ya, dengan input size n. Oke, dengan ukuran input n. Nah, sekarang kita mulai dari yang bagian basisnya dulu. Bagian basis ini akan diperlukan untuk kita nantinya berhenti gitu ya. Nah, di bagian basis ini ada dua kasus gitu ya. Jadi yang pertama adalah ketika jumlah datanya input size-nya itu 1 dan yang kedua adalah input size-nya 2. Saya tulis di sini ya. Ketika n-nya sama dengan 1 dan ketika n-nya sama dengan 2. Ketika n-nya sama dengan 1, maka berapakah ya, karena TN ini sekali lagi saya ulangi, dia adalah jumlah komparasi yang dilakukan oleh prosedur min-max ini. Maka ketika n-nya sama dengan 1, berapakah jumlah komparasi yang dilakukan di situ? Kita lihat, kalau n-nya sama dengan 1, maka berapa jumlah komparasi yang dilakukan? Tidak ada kan? Ya, ketika n sama dengan 1 yang dilakukan itu hanyalah assignment, menyimpan nilai an atau a1 ke dalam variabel yang namanya min dan max. Jadi artinya 0, tidak ada komparasi tidak ada proses komparasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah ketika n-nya sama dengan 2. Ketika n-nya sama dengan 2, berapakah proses komparasi yang dilakukan? Nah, di sini bandingkan kedua elemen untuk menentukan min max. Membandingkan kedua elemen untuk menentukan, kalau misalnya saya punya dua nih, ada dua bilangan gitu ya. Kan berarti n-nya 2 kan? Kalau n-nya 2 kan berarti array berjumlah 2 kan ya. Jadi ininya a-nya tuh hanya ada 2 gitu. Jadi hanya ada a1 dan a2 gitu. Gitu kan ya. Maka untuk membandingkannya saya perlu untuk mendapatkan nilai min dan max dari array yang isinya 2, itu kan saya hanya perlu membandingkan kedua elemen tersebut. Berarti berapa bandingan yang saya perlukan? Itu kan saya tinggal gini aja. Kalau misalnya AI-nya, let's say lebih dari gitu ya, lebih dari A2, maka min-nya A2 gitu ya, max-nya A1 gitu kan ya. Terus else, maka saya melakukan hal yang sebaliknya. Min-nya sama dengan A1, max-nya sama dengan A2. Oke. Jadi berapa kali perbandingan yang saya lakukan? Hanya 1 kan ini. Gitu ya. Karena hanya 1, maka saya tulis di sini hanya ada 1 perbandingan yang dilakukan. Gitu ya. Oke. Nah, kasus selanjutnya adalah kasus recurrence yang kedua ini, yaitu ketika n-nya lebih dari 2. Ketika n-nya lebih dari 2. Ini kita nggak tahu nih ya. Jadi kalau ini kita bisa tahu nih T gitu ya. T1 kan ini kan yang ditanya TN ya. Jadi T1 artinya jumlah komparasi yang dilakukan oleh prosedur min max gitu ya.
ketika n-nya hanya 1, ketika angkanya cuma 1, itu sama dengan 0. Gitu. Ya, saya tidak perlu membandingkan apa-apa kalau cuma 1 kan ya. Kalau A-nya isinya cuma 1 kan ya dia adalah nilai minimum sekaligus nilai maksimum. Nah, kemudian yang ini, yang baris ini menunjukkan bahwa T2 sama dengan 1. Gitu. Artinya, pada saat jumlah datanya 2, maka prosedur min-max itu menjalankan proses komparasi sebanyak 1 kali. Gitu. Jadi proses komparasi yang dilakukan oleh prosedur min-max itu cuma 1 kali pada saat jumlah datanya 2. Nah sekarang yang ini kita pengen bilang bahwa kalau gitu, kalau T berapa? Lebih dari 2 kan T3 berapa dong? Gitu ya. Nah itu nggak tahu, itu justru yang kita pengen buat gitu. Karena di sini nggak kelihatan kan ya? Nggak kelihatan nih perbandingannya berapa kali. Oh mungkin ini nih 2 kali gitu ya. Iya 2 kali yang bagian C-nya aja. Tapi kan si bagian rekurrensi itu terdiri dari A, B, dan C gitu. Jadi tidak ada, nggak kelihatan gitu ya. Oke, maka kita akan berusaha tulis ini gitu ya. Kita lihat dulu. Berarti kita harus bilang bahwa sebenarnya ini bagian yang kotak ini ya. Saya buat kotak ini gitu ya. Oke. Itu adalah yang di bagian A ini gitu ya, jumlah komparasi yang terjadi di bagian A dijumlahkan jumlah komparasi yang terjadi di B bagian conquer dan jumlah komparasi yang terjadi di combine gitu ya. Jadi ini di bagian divide-nya, ini di bagian conquer-nya, dan ini di bagian combine-nya. Berapa nanti kita masukkan ke sini nih di kotak itu gitu. Ya, jadi totalnya gitu berapa. Kita lihat yang divide. Divide itu membagi larik A menjadi 2 bagian yang sama, A1 sama A2. Ketika kita membagi, apakah saya butuh perbandingan? Maksudnya membaginya itu apakah yang kecil-kecil harus di sebelah kiri, yang besar-besar di sebelah kanan? Nah, itu kan berarti kan perlu perbandingan. Nah, kalau prosedur min-max itu enggak. Jadi dia ngebagi aja, bagi 2 aja. Ya. Jadi sama sekali tidak ada proses perbandingan atau proses komparasi yang terjadi ketika kita melakukan division gitu, ketika kita melakukan pembagian. Maka berapa jumlahnya gitu ya, berapa jumlah komparasi yang dilakukan di dalam A, maka 0 gitu ya. Kemudian kita lihat yang bagian kankernya. Berapa jumlah komparasi yang dilakukan? Nah ini nggak kelihatan gitu, nggak ada lebih dari, nggak ada kurang dari gitu. Oh berarti 0 juga dong gitu ya. Nah tapi ini kita tidak bisa bilang 0. Kenapa nggak bisa bilang 0? Karena ini adalah fungsi atau prosedur min-max. Yang kita tahu kalau prosedur min-max itu kan ada komparasi di dalamnya. Ya, minimal ini kalau dia masuk ke dalam yang nomor 1 ini, dia kan ada komparasi itu 1 nih kalau misalnya n-nya 2. Ya. Jadi, kalau tadi kita bilang yang ini, Tn itu adalah jumlah komparasi yang dilakukan oleh prosedur min-max ketika input size-nya n, maka ini kan saya pengen tahu berapa jumlah komparasi yang dilakukan oleh prosedur min-max ketika input size-nya n/2. Ya. Kalau tadi input size-nya n, saya nulisnya Tn, berarti ketika input size-nya n/2, ya kan saya bisa tulis Tn/2 gitu. Jadi biar konsisten, namanya harus sama-sama T. Tapi input size-nya beda gitu, berubah. Ya, berarti Tn/2 kan? Nah, ini kan ada 2 kan ya? Ada 2 Tn/2-nya. Nanti saya tulis di bagian conquer ini adalah 2 Tn/2. Jadi ada 2 kali prosesnya. Terakhir, itu ada proses combine gitu ya, menggabungkan kembali. Berapa nih combine? Nah, combine ini enak nih, karena dia sequence aja gitu. Maksudnya cuma kelihatan if-nya. Saya tidak panggil fungsi macam-macam gitu. Ini ada 1 perbandingan kelihatan tuh ya. Yang ini kan belakangnya assignment ya. Kemudian ada ini 2 gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 2 proses komparasi. Gitu. Nah, ini tinggal ditulis gitu ya di sini. Berarti hasilnya adalah 2 Tn/2 ditambah 2 gitu. Jadi ini adalah relasi recurrence dari prosedur min-max
yang diselesaikan dengan pendekatan divide and conquer gitu ya. Nah, terus kan kita pengen tahu jumlahnya kan. Nah ini kan sebenarnya ini kita belum tahu gitu jumlahnya. Oh jumlahnya berarti 2TN per 2 plus 2. Berapa itu 2TN per 2 plus 2? Gitu. Ya. Saya baru tahu tuh ini doang nih. Kalau misalnya datanya 1, oh berarti 0. Kalau datanya 2, oh berarti jumlah komparasinya 1 gitu. Jadi saya cuma bisa mengcover 2 kasus ini aja nih. Kalau A-nya datanya cuma 1 sama kalau A-nya jumlah datanya 2. Kalau A-nya datanya cuma 1, M-nya 1, ini dia 0 komparasinya. Tapi kalau 2 itu 1 gitu jumlah komparasinya. Kalau 3 gimana gitu? Kalau 4, kalau 5, kalau 1.000.000, kalau berapapun gitu ya, yang lebih dari 2 berapa jumlah komparasinya. Nah, nggak tahu. Nah, itulah yang pengen kita cari tahu. Ada berapa sih gitu ya. Oke, berarti yang akan kita cari adalah ini. Karena yang ini mah kita nggak usah cari lagi. Udah dapat gitu ya. Berarti TN sama dengan 2TN per 2 ditambah 2. Oke. Nah, seperti yang sudah seperti yang sudah kalau kalian menyimak video sebelumnya yang tentang kompleksitas algoritma gitu ya, yang bagian kedua, itu kalian kan tahu bahwa saya bisa mengganti ini gitu ya. Kalau menurut saya ini masih terlalu besar nih, TN per 2 itu berapa gitu ya, masih terlalu besar, maka saya boleh pecahkan gitu ya. Ingat nggak? Ya, jadi kalau misalnya ada kan gitu ya prosesnya. Ketika saya nyari TN ini, kita nggak tahu berapa gitu ya. N-nya masih terlalu besar nih. Saya taunya tuh jawabannya cuman kalau ini misalnya T2 gitu. Kalau misalnya udah tinggal 2 datanya, baru saya tahu dia 1 komparasinya gitu. Tapi kalau TN ini M-nya masih terlalu jauh gitu dari 2. Saya nggak tahu nih berapa. Ya udah kalau gitu saya ini aja, saya bagi aja gitu ya. Saya bagi-bagi terus gitu. Ini TN per 2, yang ini TN per 2 gitu. Nah, jadi saya daripada ngitung TN itu berapa gitu ya, mendingan saya ngitung TN per 2 ditambah TN per 2 aja gitu. Karena TN per 2 ditambah TN per 2 itu sama dengan TN gitu. Oke, let's say begitu ya. Kalau di sini kan sebenarnya ada plus 2-nya lagi, tapi itu misalnya kita nggak lihat lah. Ya. Jadi daripada saya ngitung TN ini nggak ngerti berapa gitu ya. Yaudah saya ngitungnya TN itu sama dengan TN per 2 ditambah TN per 2 gitu. Kalau ternyata TN per 2-nya juga kita masih bingung gitu ya. Berapa ya TN per 2 belum dapat gitu, belum nyampe 2, masih jauh gitu ya, masih terlalu besar. Ya udah, saya kan bisa pecah sih TN per 2-nya, saya pecah lagi gitu ya. Jadi ya udah saya buat aja kalau panjang ke sana ya. TN per 2-nya ini berarti kan saya bisa jadi TN per 4 kali, berarti kan TN per 4 kali. TN per 4-nya 2 kali kan ini. Ya. Ini jadi saya ganti TN per 2-nya, saya ganti jadi 2TN per 4 gitu. Gitu kan ya. Tapi kan ini ada angka 2 di sini. Jadinya kan jadi 4 kalinya sebenarnya. Ya kan? Ya. Jadi kan kalau gambarnya begini, tadi ini TN, yang ini TN per 2, ini TN per 2. Nanti kalau ini dipecah lagi kan jadi ada 4 tuh. TN per 4, TN per 4, TN per 4, TN per 4 gitu. Jadi ada sama dengan 4 TN per 4 gitu. Ya, lihat nih. Jadi, TN itu sama dengan saya menghitung 4 TN per 4. Terus dilihat lagi, si N per 4-nya ini sudah cukup kecil belum gitu. Terus gitu ya, dihitung gitu terus sampai saya bisa mengganti si TN per 2-nya jadi akhirnya nanti T2 gitu. Gitu. Baru kalau T2, saya dapat ini 1 gitu. Nanti ininya kan ada angkanya nih. Entah berapa gitu. C lah gitu ya. Satu angka tertentu gitu. C kali T2. Ininya kan ini nambah terus ya. 2, 4, kemudian 8, 16, dan seterusnya sampai ketemu T2. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya kita akan melakukan itu gitu ya di sini. Oke. Cuman kalau ini kan pakai angka gitu ya.
Ini pakai variabel. Gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Tadi ini yang mau kita cari. Nah, yang ini mau saya ganti aja karena n per 2 tuh saya masih nggak tahu berapa gitu ya. Masih terlalu besar buat saya. Gimana cara gantinya? Saya lakukan yang seperti tadi, substitusi gitu. Ini. Oke. Kita lihat di sini T n per 2 sama dengan apa gitu. Tadi kan kalau rumusnya Tn, ya rumusnya Tn, coba saya kasih warna merah begini. Kalau rumusnya Tn, itu kan sama dengan 2T N. Khusus N-nya saya ganti. Per 2 ditambah 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang N-nya jadi N per 2 gitu. Input size-nya. Lihat nih. Jadi N per 2. Berarti semua N-nya diganti N per 2 gitu. Jadi ini sama dengan 2 gitu ya. T. Nah, N-nya saya ganti menjadi N per 2 kan ya. N per 2 gitu. Dibagi 2 ditambah 2 kan gitu ya. Jadi Tn per 2 itu sama dengan 2Tn per, saya jadikan 4, saya tidak jadikan 4 supaya kelihatan prosesnya nanti ya, karena kita kan akan membuat formula umum, ditambah 2 gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini kan Tn per 2 nih ya, sama dengan yang biru ini. Itu saya bisa ganti dengan ini gitu. Jadi, saya bisa bilang bahwa Tn sama dengan 2 dikali, yang Tn per 2-nya saya ganti dengan ini, 2T, ini saya coba copy paste aja ya, N, 2 pangkat 2 plus 2 gitu. Ya, tambah 2. Jadi ini adalah bagian yang tadinya Tn per 2. Gitu. Oke, jadi kita coba sederhanakan. Tn-nya itu sama dengan 2 kali ini bagian ini ya, jadi 2 kuadrat. Sekali lagi saya tidak ganti jadi 4 supaya terlihat prosesnya. N per 2 pangkat 2 plus 2 kuadrat ditambah 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan ganti bagian sini. Karena saya belum kelihatan nih polanya, sekali lagi deh gitu. Boleh ya. Nanti T berarti sekarang T N per 2 kuadrat ya. Tn per 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan, lihat ini. N-nya diganti dengan N per 2 kuadrat. Berarti 2T, M-nya diganti dengan N per 2 kuadrat gitu. Ya, saya lihat yang bagian sini. Dibagi 2 ditambah 2. Jadi T N per 2 kuadrat itu saya bisa substitusi dengan 2T N per 2 pangkat 3 gitu ya. Ini tambahnya di luar ya. Ditambah 2. Gitu. Oke. Nah ini kan sama dengan yang ini. Itu saya bisa ganti dengan yang sebelah kanannya gitu. Jadi di sini Tn itu sama dengan 2 kuadrat. Oke, yang bagian ininya saya ganti dengan yang ini. 2T gitu ya. N per 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 gitu. Jadi ini itu gantinya yang atas ini. Oke, kita sederhanakan supaya terlihat polanya. Sama dengan 2 pangkat 3 T N per 2 pangkat 3 plus, ini ya dikalikan ya, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2. Nah, coba kita lihat polanya. Saya ganti merah gitu ya. Kita lihat polanya. Kalau kalian lihat, ini kan tadi
yang sudah final yang mana? Yang ini, satu ini, kemudian yang ini yang sudah disederhanakan ya. Udah kan deh. Terus yang ketiga yang ini. Kita lihat polanya. Ini kan 2 pangkat, depannya 2 pangkat 1 ya. Yang ini depannya 2 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 3. Gitu ya. Terus yang ini dibagi 2 pangkat 1. Terus yang ini 2 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 3. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang ini kan 2 pangkat 1. Terus di sini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Kemudian di sini 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Nah, itu yang kita akan ganti jadi variabel I misalnya. Maka saya tulis di sini, saya tulis ulang formula umumnya untuk melihat, ini kan saya bisa tebak nih, berarti kalau Tn selanjutnya adalah 2 pangkat 4, Tn dibagi 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Kalau misalnya saya tambah lagi iterasi yang selanjutnya, saya pecah lagi, itu kan jadinya 2 pangkat 5 ditambah Tn per 2 pangkat 5 dan seterusnya. Jadi saya bisa buat formula umum bentuknya Tn sama dengan 2 pangkat I, yang merahnya saya ganti jadi I, Tn per 2 pangkat I gitu ya, ditambah 2 pangkat I ditambah 2 pangkat I minus 1 ditambah terus sampai 2 pangkat 1. Gitu kan ya? Atau kalau saya mau menyederhanakan ini yang bagian situ ya, saya tulis ulang di sini ya. Kalau 2I ditambah 2I minus 1 ditambah 2 I minus 2 terus sampai nanti ketemu 2 pangkat 1, itu kan ini sama dengan saya nulis 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat I minus 2 ditambah 2 I minus 1 ditambah 2 pangkat I gitu kan ya, sama aja kan ya. Atau saya bisa tulis gini, berarti saya mulai dari anggap J sama dengan 1 gitu ya, sampai I gitu ya, sampai I ininya 2 pangkat J gitu. Jadi saya bisa ganti ini supaya lebih sederhana ya. Jadi Tn sama dengan 2 pangkat I Tn per 2 pangkat I ditambah sigma J sama dengan 1 sampai I 2 pangkat J gitu. Oke? Nah, terus kalau udah kayak gini, terus apa? Kan belum ketemu juga nih jadinya berapa jumlah tadi, supaya tidak hilang ya tujuan utama kita apa? Kita ingin mencari berapa jumlah komparasi, ya berapa sih jumlah komparasi yang dilakukan? Yang dilakukan di prosedur min-max gitu. Min-max ketika N-nya lebih dari 2 kan? Ya, kalau N-nya tadi kan, kalau N-nya 1 sama N-nya 2 kan udah tahu. Oke? Ini kan ya? Katanya sejumlah 2 pangkat I, Tn per 2 pangkat I. Itu tuh berapa gitu. Nah, kita akan mengasumsikan sesuatu supaya apa ya? Supaya mudah perhitungan ini. Ini kan dia dalam 2 pangkat sesuatu. Maka kita akan mengasumsikan bahwa untuk mempermudah kita akan mengasumsikan bahwa jumlah R-nya itu adalah 2 pangkat sekian gitu. 2 pangkat K anggaplah. Supaya nanti bisa dibagi. Kok bisa sih kita mengasumsikan R-nya jumlahnya segitu? Karena kalau jumlahnya segitu, maka saya bisa akan membagi dua, nanti tiba di satu titik di mana dia tuh tinggal T2 gitu. Ya. Kalau misalnya dia nggak 2 pangkat K pun sebenarnya nggak masalah. Misalnya berapa? Misalnya 5 gitu. 5 kan bukan 2 pangkat K ya. Kalau 5 itu nanti, kalau misalnya dibagi 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah 5 ini bagi 2. Ini kan nanti dia di sini anggaplah let's say yang ini 3, yang ini 2 gitu. Nanti yang ini 3, yang ini kan 2, yang ini 1 gitu. Jadi sebenarnya bedanya adalah hanya kalau misalnya dia 2 pangkat K, dia tidak akan pernah sampai ke T1 gitu. Tapi tidak terlalu masalah gitu. Kenapa? Karena ya udah saya berhentinya di basis yang satunya lagi aja. Tadi kan basisnya ada 2 ya. Nah ini, ya.
Jadi kalau dia misalnya N-nya saya asumsikan ceritanya dia 2 pangkat K gitu ya, jumlahnya. Jadi N-nya tuh kalau nggak 2 berarti 4, atau nggak 8, atau nggak 16 gitu ya. Nah itu kan saya bisa berhentinya nanti di sini nih. Pasti nanti N-nya sama dengan 2, dia nggak pernah N-nya sama dengan 1, karena terbagi sempurna selalu 2, 2, 2, 2, 2 gitu. Jadi itu untuk menyederhanakan perhitungan. Nanti toh tidak akan terlalu banyak bedanya ketika kayak tadi misalnya, nanti kalau misalnya ada yang kalau ada yang terbaginya 1 gimana dong? Jadi nggak kehitung dong komparasinya. Nggak apa-apa gitu, karena apa? Karena ketika T1 komparasinya juga 0 kok gitu. Jadi nggak ngaruh gitu. Ya, oke. Mungkin itu perlu agak merenung sedikit gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau masih belum begitu. Nah, kenapa sih harus jadi 2 pangkat K gitu ya? Ikutin dulu aja. Ya, jadi kita asumsikan bahwa M-nya itu jumlahnya 2 pangkat K. Maka saya bisa ganti nih M ini menjadi 2 pangkat K. T yang tadinya coba saya tulis ulang deh ya di sini ya. 2 pangkat I T per 2 pangkat I ditambah sigma J sama dengan 1, 2 pangkat J sampai I. Nah ini saya mau kasih warna yang lain supaya kelihatan. Ininya N, ininya N. Nah itu yang diganti gitu ya. Oke, jadi ini T. Saya tulis ulang lagi. 2 pangkat I T per 2 pangkat I, kemudian ditambah sigma J sama dengan 1 sampai I 2 pangkat J. Berarti N-nya saya ganti jadi 2 pangkat K. Ini juga jadi 2 pangkat K, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, itu ada yang saya bisa ubah nih, yang ini ya, bagian sini. Jadi kalau 2 pangkat K dibagi 2 pangkat I, itu kalau secara matematika saya bisa tulis 2 pangkat K minus I gitu ya. Bisa ya. Jadi ini T 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat I T 2 K minus I gitu ya. Ditambah sigma J-nya mulai dari 1, 2 pangkat J ininya sampai I. Oke. Nah, ingat bahwa ketika tadi dibagi gitu, dia kan sebenarnya pasti akan berhenti gitu ya. Yang ini tadi mana tadi waktu kita trace? Yang ini ya. Atau saya tulis ulang karena oke, coba saya tulis ulang di sini. Jadi kan sebenarnya tadi kan pertama kali kan 2 pangkat 1 T N per 2 pangkat 1 ditambah sigma J-nya 1 sampai 1 gitu ya. Ininya 2 pangkat J. Berarti kan gitu ya. Ini kalau misalnya I-nya 1. Terus kalau saya pecah, jadinya dia 2T N per 2 kuadrat ditambah sigma J-nya mulai dari 1 sampai 2 pangkat J. Gitu. Kalau dipecah lagi, ininya jadi 2 pangkat 3 T N per 2 pangkat 3, tadi kan gitu ya, ditambah J-nya mulai dari 1 sampai 3, 2 pangkat J. Itu terus ya 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, terus berhentinya sampai kapan? Maka dia kan pasti berhentinya adalah ketika 2 pangkat I gitu ya, T 2 gitu. Karena tadi kan 2 pangkat K kan, 2 pangkat K itu artinya dia pasti berhenti ketika akhirnya nanti akan sampai di mana jumlah N-nya tuh jadi 2 gitu. Kan kalau misalnya anggap 2 pangkat K-nya 8, dibagi 2 kan jadi 4, dibagi 2 lagi jadi 2. Mau berapa lagi? Misalnya 16 dibagi 2, 8-nya dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Berapa lagi? 32 misal. Pasti nanti terakhirnya, entah dia iterasinya berapa kali, akan sampai di pecahan di mana si jumlah datanya itu 2. Oke, dan dia berhenti kalau T sama dengan 2. Kenapa berhenti? Karena saya tahu nilainya T2 gitu. Tadi kan 1 itu jumlah komparasinya. Ini kan kita mau nyari, sebenarnya mau nyari jumlah komparasi ya. Oke. Jadi dia pasti akan berhenti di T2, terus ini ditambah J sama dengan 1, ininya sampai I, ininya 2 maka J. Oke. Kalau saya udah tahu ininya, masalahnya saya kan nggak tahu I-nya kan gitu kan. Itu yang mau kita cari sebenarnya. Kalau misalnya saya udah tahu I-nya, misalnya ya kalau ini kan 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Berarti kan dia 8 tuh akan
jadi berapa? Jadi 2 kalau misalnya dia ini dibagi 2, 8 terus dibagi 2, dibagi 2. Jadi cuma 3 kali proses iterasinya. Sementara kan kita ngitungnya bukan T8, T16 atau T32 gitu, tapi Tn gitu ya, T2 pangkat K. Nah, yang kita perlu cari adalah I-nya. Jadi I-nya berapa gitu. Ketika sampai nih si T-nya 2 gitu ya, I-nya tuh berapa gitu. Kalau Tn per 2 pangkat 3 kan I-nya 3. Kalau T-nya N per 2 pangkat 2 kan I-nya 2. Nah, kalau T-nya 2, itu I-nya berapa? Itu pertanyaannya. Oke, jadi kita lihat lagi di sini. Nah, yang ini. Susah digeser. Oke, sebentar ya, saya biasanya harus keluar dulu, terus masuk lagi, nanti baru dia lebih sehat. Oke, jadi yang ini, mana tadi? Sudah panjang ini ceritanya. Oke, jadi kalau yang ini, berarti kan pertanyaannya adalah berapa nilai I ketika dia berhenti. Nah, berhentinya itu ketika ininya jadi E. Jadi T2 kan? Nah, ini ya, T-nya jadi T2 gitu ya. Maka kita tinggal bikin persamaan aja di sini. Ketika T2 pangkat K minus I-nya itu sama dengan T2. Kapan dia begitu? Yaitu ketika K minus I-nya sama dengan 0 kan? Kok 0 sih? Kalau 0 jadi 1 nanti ya. Sama dengan 1 gitu. Ya, ini atau saya kasih tanda di sini. Nah, gitu. Jadi ketika K minus I-nya sama dengan 1. Nah, terus tadi itu kan ditanya pada saat I-nya berapa kan? Berarti pada saat I-nya berapa dong? Ya udah, pelan-pelan ya. Berarti ini K, I-1-nya pindah ruas ke sana, minus 1. I-nya pindah ruas ke kanan, yang tadinya minus jadi plus. Atau dengan kata lain, I-nya sama dengan K minus 1. Jadi di sini, dia akan berhenti ketika I-nya sama dengan K minus 1. Nah, sekarang semua I-nya kita akan ganti menjadi K minus 1. T2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K minus 1 ditambah ya. T2 K minus 1. Oke, ditambah J sama dengan 1, K minus 1, 2 pangkat J. Itu sama dengan 2K minus 1, T. Saya tulis gini deh, sekalian ya. Nah, kalau misalnya dia ada matematika 2K minus 1, maka saya bisa bilang dia sebagai 2K dibagi 2 pangkat 1 gitu. Atau sama dengan setengah 2 pangkat K. Gitu ya, bisa gitu ya. Oke. Maka saya akan tulis di sini berarti setengah 2 pangkat K gitu ya. T 2 pangkat K minus K ini kan berarti K minus K plus 1 gitu kan ya. Jadi 2 pangkat 1 ditambah ininya masih sama J sama dengan 1, K minus 1, 2 pangkat J. Wah, makin berantakan. Oke. Nah. Oke, udah nih ya. Nah, kalau kalian lihat, ini saya bisa balikin lagi. Karena kan sebenarnya nanti pengennya kita N kan terakhirnya ya, bukan 2 pangkat K. Nah, saya bisa balikan lagi nih. Ini ada 2 pangkat K. Di sini ada 2 pangkat K. Di mana lagi 2 pangkat K? Sudah ya, habis ya. Itu aja 2 itu. Maka saya akan balikkan lagi N-nya gitu. Jadi, Tn sama dengan setengah N T2. Nah, ingat ya, tadi T2 itu berapa sih banyaknya komparasi T2? 1 kan? Ya, berarti ini dikali 1. Ya, saya tulis ya, dikali 1. Ditambah ini. Sigma J sama dengan 1K minus 1, 2 pangkat J. Nah, ini itu ada formulanya ya. Ada formulanya. Kalian bisa lihat di mana namanya di LMS, coba ya.
Saya buka LMS dulu. Oke, saya buka LMS dulu sebentar. Sekalian supaya nanti kalian kalau mau nyari bisa langsung. Oke. Saya sudah simpan di sini, di paling atas. Di paling atas, nah, mana ya? Ini nih. Useful formula for the analysis of algorithm. Itu diklik aja. Nah, ini ada beberapa. Nah, yang ini misalnya yang ini yang sering dipakai. Ya, ketika ininya I-nya sama dengan L, low, yang ini U ya, yang bagian uppernya gitu ya. Yang ini lowernya, ini uppernya itu atau bawah sama atas lah ya. Maka ini atas dikurangi bawah ditambah 1. Nah, itu bisa lihat di sini. Kalau ini ada I-nya berarti rumusnya yang ini gitu ya. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar yang kalau sering kalian pakai walaupun tidak dihafal jadinya hafal sendiri gitu ya. Nah, kita cari tadi kan, coba kita lihat yang mirip-mirip. Nah, ini yang mirip-mirip dengan ini, bentuk ini 2 pangkat J terus ininya J gitu ya. Kita cari. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada di sini nih. Mana ya? Sebentar. Kelewatan. Yang ini di sini harusnya important summation formula. 2 pangkat I. Nah, ini. Terus saya pas ya. Nah, bagian ini. Oke, saya akan pas ke papan tulis. Iya. Itu. Oke. Jadi katanya, coba saya nggak kesini dulu deh ya. Ini saya hapus dulu. Kita bahas yang 2 pangkat J dulu. Jadi, katanya ini ada formula umum ketika I-nya sama dengan 0, kemudian sampai N, kemudian I-nya 2 pangkat I, itu sama dengan 2 pangkat N plus 1 minus 1. Oke, itu rumus umumnya. Nah, formula umumnya ya. Nah, sekarang yang kita miliki adalah yang tadi J-nya mulai dari 1, kemudian hingga K minus 1, 2 pangkat J. Nah, kalau kita lihat kan ini kok kayaknya apa ya, variabelnya beda-beda nih gitu. Kalau misalnya mau lebih gampang ya sebenarnya kita bisa akalin, maksudnya bisa diganti-ganti sih, misalnya ya. Kayak ini kan dia variabel di sini I, di sini J. Yaudah, kalau gitu kita ganti aja nih, yang umumnya kita ganti jadi J gitu. Terus ini misalnya M, di sini K. Ya ini kita ganti jadi K, boleh-boleh aja gitu ya. Supaya mungkin lebih kelihatan gitu ya, lebih. Oke, jadi saya coba menulis ulang formula umumnya supaya mirip dengan yang kita punya gitu ya. Jadi ini sigma, kemudian saya nggak pakai I tapi pakai J di sini sama dengan 0, nah tapi harus konsisten. Kalau ini saya ganti J, berarti ininya saya harus ganti J juga. Berarti 2 pangkat J gitu. Jadinya kan sama nih. Nah kemudian ini N kan ya. Saya mau pakainya K aja supaya sama dengan di sini, ya berarti bukan K minus 1, tapi karena ini N ya ini berarti sehingga K gitu. Jadi ini rumusnya akan jadi sama dengan ininya 2 pangkat K plus 1, ya jadinya kan konsisten, minus 1. Nah, ini adalah formula umum yang kita punya ya, yang tadi kita sudah ubah sedikit supaya mirip dengan ini. Oke, sekarang kita lihat, saya tulis ulang ya, rumus J0 sampai K pangkat 2 pangkat J itu sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga 2 pangkat K gitu kan ya. Nah, ini adalah sama dengan 2 K plus 1 minus 1. Sementara problem yang kita punya adalah J-nya startnya mulai dari 1, kemudian sampai K minus 1, 2 pangkat J. Yang dia kalau kita buka itu adalah 2 pangkat 1 gitu ya. Atau saya agak ke kanan yang supaya kelihatan. 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 2 pangkat K minus 1. Oh, ini mungkin supaya ini ya, supaya kelihatan samanya itu saya tulis tadi yang terakhirnya kan tadi 2 pangkat K, berarti kan ya ini karena sampai K ya, tapi kan di sebelumnya ini sebenarnya harusnya ada 2 pangkat K minus 1, ini K minus 2 dan seterusnya.
Ini supaya bisa kelihatan gini, K minus 1. Sama dengan, ini apa, kan gitu. Jadi saya mau mencontek gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, ini bagian sini gitu ya, yang kita miliki itu yang sama, itu sebenarnya hanya bagian yang ini saja. Sama kan ya? Jadi, kalau misalnya saya mau mencontek formula ini dengan bilang bahwa ini juga sama dengan 2K plus 1 minus 1, nah berarti kita harus mengurangi yang tidak masuk gitu. Ya, kan kalau misalnya yang ini, itu kan hasil penjumlahan semua ini gitu kan ya. Sementara saya cuman sebagian saja gitu, yang ini tidak ada, ini kan nggak ada nih, nggak ada. Yang ini juga tidak ada gitu kan ya. Berarti ini jadi kelebihan gitu. Berarti harus kita kurangi dengan yang tidak ada ini. Berarti ini kita kurangi berapa? Ini 2 pangkat 0. Kemudian kita kurangi juga dengan yang 2 pangkat K gitu kan ya. Nah, jadi baru harusnya yang ini. Oke, saya tulis ulang lagi. Berarti sigma yang ini ya, J sama dengan 1 hingga K minus 1, 2 pangkat J itu sama dengan 2 pangkat K plus 1 minus 1, 2 pangkat 0, 1 ya, minus 1 minus 2 pangkat K. Atau sama dengan 2 pangkat K plus 1 minus 2 pangkat K minus 2. Nah, 2 pangkat K plus 1 itu kan 2 dikali 2 pangkat K kan ya. Ini kan 2 dikali, saya tulis lah ya, 2 dikali 2 pangkat K plus 1, 2 kali 2 pangkat K dikurangi 2 pangkat K minus 2. Saya teruskan lagi, maka ini saya bisa tulis 2 pangkat K 2 minus 1 minus 2 gitu. Ya, 2 minus 1 ini kan 1. Jadi, tak lain dan tak bukan, K minus 1, 2 pangkat J itu sama dengan 2 pangkat K minus 2 gitu. Nah ini gitu ya, dapat 2 pangkat K minus 2. Kalau kita balik lagi ke atas, tadi kita lagi ngapain ini ya gitu ya. Itu sebenarnya kita sedang mencari, mencari yang ini nih ya. Ntar saya hapus dulu ini, supaya tidak terlalu banyak coretan. Jadi kan ini sebenarnya kita mau hitung ini. Oke. Yang ini nih. Ya. Jadi ini itu ternyata dia adalah 2 pangkat K minus 2. Nah, ingat 2 pangkat K. Itu berarti kan, nah masuk yang ini ya. Nanti akan saya ganti jadi N gitu. Oke, yang kuning-kuning ini. Saya tulis ulang ya. T 2 pangkat K berarti sama dengan setengah 2 pangkat K. Terus yang ini T2-nya kan berarti 1 gitu ya. T2-nya adalah 1. Kemudian ditambah dengan yang ini ya. 2 pangkat K minus 2 gitu. Nah, semua 2 pangkat K-nya akan saya ganti lagi dengan N. Jadi saya balikin lagi. Saya kembalikan lagi. Maka Tn-nya sama dengan setengah N kali 1 ya, ditambah ininya N minus 2 gitu. Setengah N plus N itu kan berarti 3 per 2N ya. Sama dengan 3 per 2N minus 2 gitu. Jadi dapat nih gitu. Maka jumlah komparasi yang dilakukan oleh prosedur min-max ketika N-nya lebih dari 2 itu 3 per 2N minus 2. Kita balik lagi ke sini. Kita nyari apa sih? Kita cari. Nah, yang ini. Nih, yang ini gitu. Ya. Jadi, sebenarnya tadi ya, rekursinya saya tulis ulang lagi ya. Ini kan punyanya min-max ya. Ketika
N-nya sama dengan 1, dia 0. Ketika N-nya sama dengan 2, dia 1. Perbandingan yang dilakukan 1. Nah, ketika N-nya lebih dari 2, maka yang dilakukan adalah tadi 2TN per 2, berapa tadi ya? Plus 2 ya, harusnya plus 2 gitu. Nah, jadi sekarang saya bisa jawab nih. Oke, kalau misalnya jumlahnya 1, N-nya gitu, itu berarti berapa kali operasi perbandingan yang dilakukan oleh min max? Oh, 0. Kalau T2 gitu. Kalau T2 berarti 1 gitu ya. Oke, kalau kita ambil yang biar gampang yang N per 2 ya. Kalau T4 misalnya gitu ya. Berapa kali dong? Nah, T4 itu tadi kita udah dapat kan ya. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah 3 per 2N minus 2 katanya. Ya, 3 per 2N minus 2 gitu. Jadi, ini sama dengan 3 per 2N, N-nya kan 4 minus 2 gitu. Berarti berapa tuh? Berarti 4 dibagi 2, 6 dikurangi 2, 4 gitu ya. 4 kali gitu. Katanya. Jadi kalau T1 itu 0, T2 itu 1, kalau T4 itu 4 kali. Oh ya gitu ya. Kita boleh tes gitu ya. Bener nggak gitu ya, 4 kali. Atau mungkin ya nggak apa lah ya, yang sedikit aja lah ya. Berarti 4 kali ya. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti ini kalau N-nya ada 4 kan ya. Misalnya anggap ini 3, 7, 2, 10 misalnya. Ini masih terlalu besar, ini kan dipecah ya. Dipecah gitu ya. Ini jadi 3 sama 7. Ini jadi 2 sama 10 gitu. Nah ini kan ketika memecah dia tidak pakai ongkos untuk perbandingan kan ya. Pokoknya tinggal pecah. Nah ketika sudah 2 baru saya pakai perbandingan. Saya membandingkan mana nih yang lebih yang lebih kecil, mana yang min, mana yang max gitu ya. Ini kan jawabannya adalah yang minnya 3, yang maxnya 7. Nah, ketika melakukan hal ini, saya melakukan 1 kali perbandingan kan tadi. 1. Nah, terus yang sebelah kanannya juga sama kan, mana min, mana max. Oh, ini kebenaran pas terurut. Jadi, ini saya melakukannya 1 kali juga gitu. Nah, tapi kan tadi ada proses namanya combine kan, digabungin lagi gitu. Nah, ketika digabungkan lagi, apa yang saya lakukan? Tadi yang if yang paling bawah yang combine itu, yang ada 2. Kan ya, caranya adalah saya membandingkan apakah min 1 lebih dari min 2. Oh iya, kalau lebih dari min 2, mana yang jadi min kan berarti yang 2 gitu. Berarti ini yang jadi min adalah yang 2. Kemudian yang ini juga, ini lebih besar yang mana nih? Lebih besar yang 10 kan? Berarti dia yang jadi max. Nah, proses combine itu kalau kalian masih ingat tadi itu saya kasih lihat lah ya. Ini kalau udah banyak ini suka agak susah geser-gesernya. Nah, ini proses combine ini tadi saya melakukan berapa kali? 2 kali perbandingan kan ya? Nah, 2 kali perbandingan. Saya balik lagi ke sana. Nah, berarti ini untuk mendapatkan ini saya melakukan 2 kali perbandingan. Nah, kalau kalian hitung, ada berapa jadinya perbandingan? Ini kan udah selesai ya, ini kan udah dapat nih hasil yang kita inginkan gitu ya. Min dan max dari array ini. Kalau misalnya kita hitung berapa kali perbandingan yang kita lakukan untuk menemukan nilai minimum sekaligus maksimum dari sebuah array yang berukuran 4, maka misalnya 1, 1, 2. Berapa? 4 kan? Sama gitu ya. Kalian kalau misalnya masih penasaran, bisa cobain misalnya T8, T16, T32, T1028 gitu ya. Jadi cobain aja gitu. Harusnya nanti ongkosnya itu berarti jumlah komparasi yang dilakukan oleh algoritma min max di atas 2 itu adalah 3 per 2N minus 2. Begitu kira-kira. Nah, mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit ya mengenai perbandingan dengan brute force. Nah, di brute force itu kan, saya tidak usah terangkan lagi ya, kita sudah sempat bahas di kelas itu bahwa banyaknya komparasi yang dilakukan ketika kita pakai algoritma brute force gitu ya, itu adalah 2N minus 2 gitu. Sementara ketika kita pakai divide and conquer, tadi pakai yang min maxnya divide and conquer, untuk input size N itu adalah sebanyak 3 per 2N minus 2 gitu ya. Nah, kalau ininya kita abaikan, misalnya ini yang 1 2N, yang 1 3 per 2N, jadi jelas bahwa T untuk DC
yang divide and conquer itu lebih efisien daripada brute force gitu. Walaupun ini sebenarnya kalau misalnya kita jadikan notasi asintotik gitu ya, ini sama-sama linear gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat sih, baik brute force maupun divide and conquer itu sebenarnya sama-sama linear gitu. Jadi sama-sama bagus gitu. Hanya kalau kita lihat detailnya dari jumlah komparasi yang dilakukan itu lebih baik atau lebih hemat, lebih mangkus dengan menggunakan pendekatan divide and conquer. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau masih belum mengerti, silakan agak mundur gitu ya, karena saya membuat seri 4 video untuk menjelaskan khusus kompleksitas algoritma ini. Gitu. Oke. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.